Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setelah kita libur panjang, akhirnya kita bertemu pada pembelajaran pertama ini di semester Gasal. Akan tapi saya tidak menyangka kondisi bangsa ini masih pandemi, sehingga memaksa kita untuk pembelajaran online lagi. Untuk itu, kalian harus tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa jika keluar rumah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang materi mengidentifikasi isi teks laporan percobaan dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Dan yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat simpulan isi teks laporan percobaan adalah: 1. Tulisan simpulan merupakan inti dari suatu uraian. 2. Tulisan simpulan harus menjiwai uraian-uraian yang panjang secara keseluruhan. Dan yang ketiga, tulisan simpulan harus mengingat kembali inti persoalannya. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks laporan percobaan yaitu: 1. Baca dan cermatilah teks laporan percobaan dengan seksama. 2. Tentukan bagian-bagian isi pentingnya, terutama unsur apa, mengapa, dan bagaimana. 3. Temukan ide pokok
dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Dan yang keempat, buatlah kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Selanjutnya, perhatikanlah contoh teks laporan percobaan berikut ini. Jebakan tikus sederhana. Tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membasminya. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuat jebakan tikus sederhana. Sebenarnya saat ini cukup banyak pilihan untuk membasmi tikus, seperti menggunakan racun atau memakai alat elektronik. Namun, tidak ada salahnya mencoba membuat jebakan tikus yang ramah lingkungan. Untuk membuat jebakan tikus sederhana, bahan-bahan yang digunakan sangatlah sederhana dan tentu bisa didapat dengan mudah. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jebakan tikus sederhana. 1. Ember yang berukuran besar. 2. Kaleng bekas. 3. Kawat besi. 4. Balok kayu kecil. Dan 5. Selai kacang atau selai lainnya. Kalau sudah tersedia semua bahan seperti di atas, langkah pertama untuk membuat jebakan tikus sederhana adalah melubangi ember untuk menaruh kawat tersebut, kira-kira berdiameter 6 cm dengan ketinggian kurang lebih 3/4 dari ketinggian ember. Kedua, lubangi lagi ember tersebut di bawah lubang yang pertama tadi. Lubang yang ini dibuat lebih besar agar tikus dapat masuk ke dalamnya. Ketiga, buat jalan dari balok kayu kecil tadi menuju lubang yang lainnya. Keempat, buat juga lubang di kaleng bekas tadi tepat di tengah-tengah sisi atas dan bawahnya. Kelima, masukkan kawat tadi di lubang ember besar yang pertama. Kemudian disusul kaleng bekas tadi. Dan yang keenam, olesi kaleng bekas tadi dengan selai kacang. Jebakan yang kamu buat siap digunakan. Setelah melakukan langkah-langkah pembuatan, jebakan tikus sederhana dapat kamu gunakan. Kamu dapat meletakkan jebakan tersebut di gudang, dapur, kamar tidur, ataupun tempat-tempat yang banyak tikus. Jebakan ini hanya untuk menjerat atau menjebak tikus di dalam ember. Jebakan tikus seperti ini merupakan salah satu alat penjebak tikus dengan cara kerja yang ramah lingkungan tanpa harus menggunakan bahan kimia. Selain itu, cara ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk membasmi tikus karena bahan-bahan yang digunakan hanyalah barang bekas. Teks yang kita baca tadi merupakan teks laporan hasil percobaan karena memenuhi ciri-ciri melaporkan hasil percobaan untuk menguji sesuatu, diawali dengan memaparkan tujuan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan, memaparkan pencatatan hasil percobaan, dan diakhiri dengan paparan simpulan. Selanjutnya, untuk menyimpulkan teks laporan percobaan berjudul Jebakan Tikus Sederhana tadi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan mencermati teks laporan percobaan dengan seksama. Hal ini tentu sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, menentukan
bagian-bagian penting dari teks laporan percobaan dan menemukan ide-ide pokoknya, terutama unsur apa yang diuji, unsur mengapa atau tujuan dilakukan percobaan, dan unsur bagaimana atau hasil dari percobaan tersebut. Dan langkah terakhir untuk menyimpulkan teks laporan percobaan adalah menyusun kalimat simpulan berdasarkan inti atau ide pokok yang sudah kita temukan tadi. Nah, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Mudah bukan? Semoga kalian semua sudah paham. Akan tetapi, jika belum paham, bisa kalian ulang-ulang lagi sendiri. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.